kali hijrah ke Amerika, kita seperti kira-kira bahwa kisah ini seperti sebuah sinetron ya, yang awal-awalnya memang eh, datang dengan status nol dan Iya, akhirnya sekarang statusnya hero. Bu bisa cerita sedikit singkat? iya, boleh, bisa sekali Pak Alvin ya. Jadi saya pertama kali injak bumi Amerika Serikat itu pada tahun 1991 sesudah saya di wisuda di Jakarta. Oh, Dan saya Perbanas ya. betul betul perbanas, majornya accounting. Oh, Iya. betul. Iya, jurusannya accounting. Lalu saya ke Amerika itu untuk melanjutkan sekolah, Oh, begitu. studi S2. Iya, studi untuk mendapatkan S1 lagi karena dalam bahasa Inggris itu saya harus sekolah lagi. Jadi saya sekolah bahasa Inggris untuk persamaan begitu ya. Jadi saya bisa diterima di level yang atas. Akhirnya kemudian lulus di Amerika di Iya, kampus. di Cal State Long Beach, itu di daerah Long Beach. Iya, dan saya itu ceritanya saya tidak punya teman, saya tidak kenal siapa yang ada di sana, tidak punya saudara. Padahal saya banyak saudara, tapi saya belum sama sekali kontak mereka. Jadi Selama selama semenjak saya menginjakan kaki di California itu, beberapa saya tidak punya siapa-siapa, tetapi kebetulan ada keluarga yang saya sewa rumahnya itu. Mereka itu menampung saya sebagai student. oh, Iya, jadi bahasa Inggris saya pun saya belajar itu hanya dari SMA dan di college, di oh, Perbanas dan kurang sekali ya. Jadi karena saya tinggal di rumah keluarga orang Amerika, ya. jadi saya di-push dan diharuskan mengerti dan berbahasa Inggris karena kalau tidak kita tidak bisa komunikasi. Oh, Begitu. Jadi eh, tidak ada saudara-saudara, jadi saya sendiri saat uh, ini pada saat itu. saya dengar sukses sebagai pengusaha dengan stressing bisnis bidang fashion ya. Padahal latar belakangnya seorang accounting S2 ya. Dan Iya, pernah betul. bekerja di beberapa perusahaan besar di Jakarta. Iya. Coba jelaskan sedikit. Iya, saya bekerja di perusahaan internasional di Jakarta. Itu saya sebagai manajer accounting dan finance. Itu saya hijrah, itu saya sudah pulang dari Amerika. Saya di-hire di perusahaan besar di Jakarta, perusahaan Oh, Amerika. sempat pulang ke Iya, Indonesia lagi dulu. iya, saya pulang lalu saya di-hire ya, dipekerjakan di perusahaan Amerika. Oh, Ya, selama beberapa tahun. Lalu kemudian saya balik lagi ke Amerika. oh, Nah, di sanalah saya mulai lagi dari pertama ya, karena saya sudah pernah di Amerika, jadi saya sudah tahu ya culture-nya seperti oh, apa. Dan itu saya bawa keluarga ke sana juga. Keluarga balik lagi ke sana artinya ya, karena pada saat itu suami saya sebagai expat. Jadi kita balik ke Indonesia, saya kerja di sini di perusahaan internasional dan kami balik lagi ke sana ke Amerika dan di situ kami sudah settle lah ya, tidak balik lagi ke Indonesia. Di sanalah baru saya ambil lagi ke master degree dan saya punya konsultan company sendiri. Dan saya karena anak sudah mulai dewasa itu banyak waktu terbuang karena pada saat anak masih di SMP SMA itu saya ikutin terus dia punya pendidikan, dia punya aktivitas gitu ya. oh, Pada saat dia dewasa dan saya masuklah lagi ke bagian fashion. Saya ambil fashion school di Amerika. oh. Iya, Saat ini sudah eksis untuk fashion bisnis fashionnya dengan iya. bendera Lindi, Lens Couture. Oh, Iya, Lens by Couture, Lindy Seaman. di sini. Iya. Eh, sudah melakukan beberapa fashion show. Sudah banyak, ya Pak Alvin. Ya, saya partisipasi di New York Fashion, LA Fashion, dan sekarang saya ada beberapa permintaan untuk melakukan fashion show lagi, bergabung dengan produser fashion show yang bernama yang bergengsi, begitu. Karena Akhirnya, kami sudah kenal lama, cuman saya um, ada masa-masa vakum terutama yang kemarin pada saat COVID itu ada sekitar 3, 4, 5 tahun itu saya kurang berpartisipasi. beberapa Mm-mm. selebritis dan tokoh-tokoh, sorry, public figure di Amerika saya lihat Iya, sebenarnya mereka pakai
Iya, iya ada beberapa mereka dan kami karena fashion itu agak susah ditembus ya di pasaran internasional, apalagi di bagian internasional. Membentuk brandnya. Iya, brandnya itu agak susah karena kami ini sebagai startup. Oh, Ya, jadi dibandingkan dengan nama-nama yang sudah besar, tetapi ya kita harus sabar aja, tetap berkreasi, tidak putus asa, dan tetap melakukan apa itu media sosial sambil kita maintain ya, kita punya relationship dengan orang-orang fashion. tidak hanya baju tapi produk sepatu juga ya. Iya, iya saya bikin produk sepatu, bekerja sama dengan perusahaan di Italia. Oh, Iya, di Italia itu mereka bikin sepatu-sepatu rumahan, tetapi ini yang sudah profesional karena di Italia itu juga kompetitornya banyak, tapi mereka sudah tahu desain-desain saya. Jadi kulit semua itu semua bahan dari Italia. dari Italia. Artinya memang eh, produk ini diperuntukkan untuk medium class ya menengah ke atas, betul? Iya, iya bisa dibilang begitu, tapi iya karena kualitasnya itu kita pentingkan nomor satu. Jadi beli sepatu memang harganya di atas sekian gitu ya, tapi tidak mahal-mahal juga, masih terjangkau lah ya. Itu tapi apa itu dia punya kualitas itu panjang, kita bisa keep, kita bisa simpan sampai pakai sampai beberapa kali karena kulitnya memang kulit spesial. Pencapaian setinggi ini beberapa masa fase sudah dilalui termasuk jatuh bangun dan kegagalan pernikahan di pertama hingga bisa bangkit lagi dan bertarung di tanah rantau sendiri. Satu kalimat untuk itu in English bisa sampai saat ini. Yes, just be perseverance. Yeah, be if you fall down, you pick up and run again. So be perseverance, be faithful, and know that you can do things even though it's possible. Just be faithful and trust yourself and trust in the Lord. Yes, of course. Jatuh bangun lagi, percaya pada diri sendiri. Trust in the Lord too. Terima kasih Lindy atas kesempatannya. Terima kasih Pak Alvin. Demikianlah biografi wawancara eksklusif dengan seorang desainer model di Amerika yang sekarang lagi naik daun, asli Minahasa, asli Indonesia. Tetap semangat. Semangat. Nah.